Diabetes bukan lagi penyakit yang langka. Di Indonesia saja jutaan orang hidup dengan kondisi ini setiap hari. Banyak dari mereka merasa seperti harus berperang melawan tubuhnya sendiri, berjuang menjaga kadar gula darah tetap stabil, menghindari komplikasi dan menjalani hidup dengan puluhan pantangan yang membatasi. Makanan manis tidak boleh, nasi putih harus dikurangi, gorengan langsung dicoret dari daftar. Akhirnya banyak penderita diabetes merasa bahwa satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah hidup dalam batasan yang membuat stres dan kehilangan kenikmatan makan. Yang lebih memprihatinkan, banyak informasi yang beredar justru memperparah kecemasan mereka. Jangan makan kacang karena tinggi lemak. Semua makanan ringan adalah racun. Makanan renyah pasti bikin gula naik. Akibatnya banyak orang akhirnya memilih untuk menghindari hampir semua camilan dan hanya fokus pada makanan utama yang dianggap aman. Tapi apakah benar semua camilan itu berbahaya? Apakah semua makanan yang terasa enak pasti buruk bagi penderita diabetes? Jawabannya tidak selalu. Hari ini mari kita ubah cara pandang kita. Mari kita berhenti berfokus pada apa yang harus dibuang dari pola makan dan mulai memberi perhatian pada apa yang bisa kita tambahkan. Karena seringkali kunci untuk mengelola diabetes bukan hanya soal pengurangan, tapi juga soal pemilihan yang tepat. Salah satu jenis makanan yang sering disalahpahami, namun justru bisa menjadi senjata alami bagi penderita diabetes, adalah kacang-kacangan. Ya, Anda tidak salah dengar. Kacang-kacangan yang selama ini dianggap terlalu berlemak, terlalu berat, atau terlalu tidak cocok bagi penderita diabetes, ternyata menyimpan rahasia besar. Di balik teksturnya yang renyah dan rasa gurihnya yang khas, kacang menyimpan kombinasi nutrisi penting: lemak sehat, serat, protein nabati, mineral seperti magnesium dan selenium, serta antioksidan yang mampu melawan peradangan dan stres oksidatif, dua musuh utama dalam pengelolaan diabetes. Dan yang lebih menarik, manfaatnya bukan sekadar teori. Berbagai studi ilmiah dari jurnal terpercaya menunjukkan bahwa konsumsi kacang tertentu secara rutin bisa membantu menurunkan kadar gula darah puasa, meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kadar kolesterol jahat, dan bahkan membantu mengendalikan berat badan. Semua faktor ini sangat penting dalam pengelolaan jangka panjang diabetes tipe 2. Namun tentu saja tidak semua kacang diciptakan sama. Beberapa jenis kacang memang lebih unggul dalam memberikan manfaat bagi penderita diabetes. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan membahas secara mendalam 4 jenis kacang terbaik yang tidak hanya lezat, tapi juga terbukti secara ilmiah membantu mengendalikan diabetes. Kita tidak hanya akan membahas manfaatnya secara umum, tapi juga menggali bagaimana kacang tersebut bekerja di dalam tubuh, apa kandungan spesifiknya, berapa jumlah ideal yang aman dikonsumsi, dan bagaimana cara terbaik untuk mengkonsumsinya agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal. Dan yang paling mengejutkan, kacang yang menempati posisi pertama dalam daftar ini tidak perlu dimakan dalam jumlah banyak. Bahkan cukup dengan 1 butir setiap hari, Anda sudah bisa mendapatkan manfaat luar biasa yang tidak kalah dari suplemen mahal. Tapi tentu saja ada syarat dan aturannya. Salah konsumsi bisa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Maka dari itu pastikan Anda menyimak hingga akhir agar tidak salah langkah. Sebelum kita masuk ke daftar utama, izinkan saya bertanya. Apakah Anda pernah merasa lelah terus-menerus meski sudah makan? Atau merasa lapar kembali hanya 1 atau 2 jam setelah makan? Atau mungkin Anda sudah mencoba berbagai diet, tetapi kadar gula darah tetap sulit dikendalikan? Jika jawaban Anda adalah iya, maka informasi dalam video ini akan sangat berguna untuk Anda. Karena bukan hanya soal kacang sebagai camilan, tapi soal perubahan mindset. Bahwa pengendalian diabetes bukan sekadar soal pantangan dan rasa lapar, tapi soal membekali tubuh dengan makanan yang tepat, makanan yang memberi energi, menstabilkan hormon, dan mendukung kerja sistem metabolisme dari dalam. Inilah waktunya untuk keluar dari jebakan diet menyiksa dan mulai memahami kekuatan makanan alami. Dan kacang adalah salah satu alat paling sederhana, paling mudah diakses, dan paling efektif yang bisa Anda gunakan mulai hari ini.
Jadi pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Tidak hanya akan mengubah cara Anda memandang kacang, tapi mungkin juga akan mengubah cara Anda menjalani hidup dengan diabetes. Mari kita mulai daftar kita dari posisi keempat, yakni kacang pistachio. Jangan remehkan posisinya yang berada di urutan terakhir, karena manfaat pistachio bagi penderita diabetes telah dibuktikan secara ilmiah dan bisa memberikan dampak besar jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Pistachio mungkin lebih dikenal sebagai camilan ringan yang biasa disantap saat menonton film atau bersantai di akhir pekan. Bentuknya kecil berwarna hijau pucat dengan kulit luar keras yang retak. Namun di balik penampilannya yang sederhana, pistachio menyimpan kombinasi nutrisi yang sangat lengkap, menjadikannya salah satu pilihan camilan sehat terbaik untuk penderita diabetes. Yang pertama dan paling menonjol dari pistachio adalah kandungan lemak tak jenuh tunggal yang tinggi. Jenis lemak ini juga banyak ditemukan dalam alpukat dan minyak zaitun, dua makanan super lainnya yang dikenal sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung dan metabolisme. Lemak ini memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan meningkatkan DL kolesterol baik. Tapi manfaat utamanya bagi penderita diabetes adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Pada penderita diabetes tipe 2, masalah utamanya bukan hanya karena tubuh tidak memproduksi insulin, tetapi karena sel-sel tubuh tidak lagi merespons insulin secara efektif. Inilah yang disebut dengan resistensi insulin. Nah, lemak sehat dalam pistachio membantu memperbaiki struktur membran sel dan membuat reseptor insulin menjadi lebih responsif. Dengan kata lain, pistachio bekerja seperti pelumas alami yang membantu mesin tubuh kembali bekerja dengan baik. Pistachio juga kaya akan serat pangan. Serat ini berperan penting dalam memperlambat laju penyerapan glukosa di usus. Akibatnya kadar gula darah tidak melonjak drastis setelah makan, melainkan naik perlahan dalam kisaran yang lebih stabil. Hal ini sangat penting untuk mencegah hiperglikemia postprandial, yakni lonjakan gula darah setelah makan yang seringkali tidak disadari namun berdampak besar terhadap komplikasi jangka panjang. Selain lemak dan serat, pistachio juga mengandung magnesium dalam jumlah yang sangat baik. Mineral ini terlibat dalam lebih dari 300 proses biokimia dalam tubuh, termasuk yang berhubungan langsung dengan pengolahan glukosa. Banyak penelitian menemukan bahwa penderita diabetes tipe 2 cenderung mengalami defisiensi magnesium yang kemudian memperparah resistensi insulin. Dengan mengonsumsi pistachio secara rutin, tubuh mendapatkan tambahan magnesium yang membantu mengoptimalkan fungsi insulin. Mari kita lihat beberapa data penelitian yang mendukung klaim ini. Dalam sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Diabetes Care, sekelompok penderita diabetes tipe 2 diminta untuk mengonsumsi sekitar 56 gram pistachio per hari selama 12 minggu. Hasilnya, terjadi penurunan signifikan dalam kadar gula darah puasa dan peningkatan kadar adiponektin hormon yang berperan dalam pengaturan gula darah dan metabolisme lemak. Penelitian lain dari Penn State University menunjukkan bahwa konsumsi pistachio secara teratur tidak hanya membantu menurunkan gula darah, tetapi juga menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol, dua faktor risiko utama yang sering menyertai diabetes. Lebih dari itu, pistachio juga mengandung antioksidan alami seperti lutein zeaxanthin dan polifenol. Antioksidan ini membantu menekan peradangan sistemik dalam tubuh, kondisi yang sangat umum pada penderita diabetes kronis. Peradangan yang tidak dikendalikan dapat merusak pembuluh darah, memperburuk resistensi insulin, dan mempercepat timbulnya komplikasi seperti kerusakan ginjal dan saraf. Salah satu kelebihan penting lainnya dari pistachio adalah kandungan kalorinya yang relatif rendah dibandingkan dengan jenis kacang lain. Dalam 100 gram pistachio terdapat sekitar 50 kalori, lebih rendah dibandingkan kacang mete atau walnut. Ini artinya, Anda bisa mendapatkan manfaat kenyang lebih lama tanpa perlu khawatir berlebihan soal kalori. Pistachio juga terbukti
membantu mengurangi keinginan makan berlebih. Dalam sebuah eksperimen kecil, peserta yang mengonsumsi pistachio sebagai camilan di sore hari cenderung makan lebih sedikit di malam hari dibanding mereka yang mengonsumsi camilan tinggi gula. Efek kenyang ini didukung oleh kombinasi unik lemak sehat, protein nabati, dan serat. Lalu bagaimana cara terbaik untuk mengonsumsi pistachio? Idealnya konsumsi 1 genggam kecil pistachio per hari setara dengan sekitar 30 gram atau 49 biji. Anda bisa mengonsumsinya langsung sebagai camilan atau mencampurnya ke dalam yogurt tanpa gula, salad sayur, atau oatmeal pagi Anda. Hindari pistachio yang diberi tambahan garam berlebih atau digoreng dengan minyak. Pilih yang dipanggang tanpa tambahan apapun atau dalam bentuk mentah untuk manfaat maksimal. Bagi mereka yang memiliki alergi kacang atau gangguan ginjal, sebaiknya konsultasikan dahulu dengan dokter sebelum menjadikan pistachio sebagai konsumsi harian. Meski jarang, pistachio tetap bisa menimbulkan reaksi alergi pada sebagian orang. Kesimpulannya, pistachio adalah contoh sempurna dari bagaimana camilan sehat bisa menjadi alat bantu terapeutik dalam pengelolaan diabetes. Ia bukan sekadar makanan ringan, melainkan bagian dari strategi nutrisi cerdas yang bisa memberikan hasil nyata. Dengan konsumsi yang tepat, pistachio tidak hanya membantu menurunkan gula darah, tapi juga melindungi jantung, menyeimbangkan hormon, dan menjaga energi tubuh Anda sepanjang hari. Setelah mengenal manfaat luar biasa dari pistachio, kini saatnya kita beralih ke kacang yang menempati posisi ketiga dalam daftar, yakni walnut, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan kacang kenari. Dari bentuknya saja walnut sudah menarik perhatian. Dengan lipatan-lipatan menyerupai otak manusia, banyak orang mengaitkan walnut dengan kesehatan otak. Namun di balik penampilan khasnya, walnut menyimpan kekuatan besar yang sangat penting bagi penderita diabetes. Salah satu keunggulan utama walnut adalah kandungan asam alfa-linolenat ALA, yaitu bentuk omega 3 nabati. Omega 3 biasanya dikenal berasal dari ikan laut seperti salmon atau sarden. Namun walnut adalah salah satu sumber omega 3 terbaik dari tumbuhan. Dan ini kabar baik khususnya bagi penderita diabetes yang juga menjalani pola makan vegetarian atau menghindari makanan hewani. Dalam walnut berfungsi sebagai antiinflamasi alami. Peradangan adalah masalah utama yang sering tidak terlihat, namun diam-diam merusak sistem metabolisme penderita diabetes. Ketika kadar glukosa dalam darah tinggi, terus-menerus tubuh menghasilkan reaksi peradangan yang dapat merusak pembuluh darah organ vital seperti ginjal dan hati, bahkan pankreas itu sendiri. ALA membantu menurunkan peradangan sistemik ini sehingga tubuh bisa bekerja lebih optimal dalam mengatur gula darah. Tidak hanya ALA, walnut juga mengandung antioksidan kuat seperti asam elagik polifenol dan flavonoid. Antioksidan ini bertugas melawan stres oksidatif, yaitu kondisi di mana radikal bebas menumpuk akibat kadar gula yang tinggi. Stres oksidatif menyebabkan kerusakan sel dan mempercepat timbulnya komplikasi diabetes seperti neuropati, kerusakan saraf retinopati, kerusakan mata, bahkan penyakit jantung. Dengan mengkonsumsi walnut secara rutin, Anda membantu tubuh memadamkan api di tingkat sel yang seringkali tidak terasa, tapi sangat berbahaya. Lebih menarik lagi, ada penelitian klinis yang menunjukkan bahwa konsumsi walnut secara teratur mampu menurunkan kadar insulin puasa. Penelitian ini dilakukan pada kelompok penderita diabetes tipe 2 yang diminta untuk menambahkan sekitar 30 gram walnut per hari ke dalam pola makan mereka selama beberapa minggu. Hasilnya, kadar insulin puasa mereka menurun secara signifikan, yang berarti tubuh mereka menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Dengan meningkatnya sensitivitas, insulin glukosa bisa lebih mudah diproses dan pankreas tidak perlu bekerja terlalu keras. Ini sangat penting untuk mencegah kelelahan pankreas dan menghindari ketergantungan pada insulin suntik. Selain manfaat pada pengaturan gula darah walnut,
juga sangat baik untuk kesehatan jantung. Hal ini penting karena penderita diabetes memiliki risiko 2 hingga 4 kali lebih besar terkena penyakit kardiovaskular. Walnut membantu meningkatkan kadar kolesterol baik HDL dan menurunkan kolesterol jahat LDL. Dengan pembuluh darah yang lebih sehat, risiko serangan jantung dan stroke dapat ditekan secara signifikan. Kandungan protein nabati dan serat dalam walnut juga memberikan manfaat kenyang yang lebih lama. Ini membantu mengendalikan nafsu makan, mencegah ngemil berlebihan, dan secara tidak langsung membantu menjaga berat badan tetap ideal. Banyak penderita diabetes mengalami kesulitan dalam mengendalikan berat badan, padahal penurunan berat badan sebesar 5 hingga 10% saja sudah terbukti mampu meningkatkan sensitivitas insulin secara drastis. Walnut dalam hal ini bisa menjadi bagian dari solusi. Lalu bagaimana dengan efek walnut terhadap kesehatan otak dan mental? Ternyata kandungan melatonin dan magnesium dalam walnut membantu meningkatkan kualitas tidur dan menenangkan sistem saraf. Ini sangat penting karena stres dan kurang tidur adalah 2 faktor utama yang sering memicu lonjakan gula darah. Dengan tidur yang lebih nyenyak dan pikiran yang lebih tenang, kontrol gula darah pun menjadi lebih stabil. Sebagai camilan, walnut juga sangat fleksibel. Anda bisa menambahkannya ke dalam oatmeal pagi, mencampurnya dengan yogurt rendah lemak, menaburkannya di atas salad, atau bahkan mencampurkannya ke dalam adonan roti gandum. 1 hingga 2 genggam kecil per hari setara, dengan sekitar 28-30 gram adalah jumlah yang ideal untuk mendapatkan manfaat maksimal tanpa berlebihan. Terlalu banyak konsumsi bisa menambah kalori harian secara tidak sadar, jadi tetap perhatikan porsinya. Perlu dicatat juga bahwa walnut seperti jenis kacang lainnya bisa menimbulkan alergi pada sebagian orang. Jika Anda memiliki riwayat alergi makanan atau sensitivitas tertentu, ada baiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum menjadikan walnut sebagai konsumsi harian. Untuk memberikan gambaran lebih jelas berikut ini adalah ringkasan manfaat utama walnut bagi penderita diabetes. Mengandung ALA, omega 3 nabati untuk mengurangi peradangan, kaya antioksidan untuk melawan stres oksidatif, membantu menurunkan insulin puasa dan meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kolesterol jahat dan melindungi jantung, memberikan rasa kenyang lebih lama, membantu kontrol berat badan, mendukung kesehatan mental dan kualitas tidur. Dengan semua manfaat tersebut tidak berlebihan, jika kita menyebut walnut sebagai tameng alami bagi penderita diabetes, ia melindungi dari berbagai sisi, metabolisme, sistem peredaran darah, keseimbangan hormon, hingga kesehatan emosional. Walnut bukan sekadar kacang untuk penghias kue atau salad. Ia adalah makanan fungsional dengan potensi terapi yang kuat. Dengan konsumsi yang tepat dan konsisten, walnut bisa menjadi bagian penting dalam strategi nutrisi Anda untuk mengelola diabetes secara alami, aman, dan berkelanjutan. Di antara berbagai jenis kacang almond, mungkin yang paling sering kita temui di rak supermarket. Warnanya coklat muda, bentuknya lonjong, dan biasanya dikemas rapi dalam plastik transparan atau dijual dalam bentuk irisan di toko bahan kue. Sekilas almond tampak sederhana, tapi jangan tertipu oleh kesederhanaannya. Di balik ukurannya yang kecil, almond menyimpan kekuatan besar bagi kesehatan, khususnya untuk para penderita diabetes. Salah satu hal paling luar biasa dari almond adalah kandungan magnesiumnya yang sangat tinggi. Magnesium adalah mineral penting yang seringkali tidak mendapat perhatian, cukup padahal berperan sentral dalam banyak proses metabolisme tubuh. Bagi penderita diabetes, peran magnesium menjadi semakin krusial karena ia berhubungan langsung dengan kerja reseptor insulin. Tanpa magnesium yang cukup, sel-sel tubuh bisa menjadi seperti telinga yang tidak mampu menangkap suara. Dalam konteks ini, insulin menjadi suara yang tidak terdengar. Akibatnya glukosa tetap berada di dalam darah, tidak masuk ke dalam sel, dan menyebabkan kadar gula meningkat. Dengan mengonsumsi almond secara rutin, tubuh mendapat asupan magnesium
yang memadai sehingga sinyal insulin bisa kembali diterima dengan baik oleh sel-sel tubuh. Tak hanya magnesium, almond juga kaya akan serat dan protein nabati. Kombinasi ini memiliki efek ganda yang sangat menguntungkan. Pertama, serat memperlambat proses pencernaan karbohidrat, sehingga glukosa tidak langsung membanjiri darah. Kedua, protein memberi rasa kenyang lebih lama, membuat kita tidak mudah lapar, dan cenderung makan lebih sedikit di waktu berikutnya. Ini adalah kombinasi ideal untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, sekaligus membantu mengendalikan berat badan. Penelitian juga menunjukkan bahwa menambahkan almond ke dalam makanan utama dapat memberikan efek langsung pada kontrol gula darah. Dalam sebuah studi yang dilakukan pada penderita diabetes tipe 2 partisipan yang menambahkan almond ke dalam sarapan dan makan siang, mereka mengalami penurunan signifikan pada kadar glukosa darah setelah makan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsi almond. Efek ini tidak hanya bertahan dalam 1 hari, tetapi juga terlihat dalam pola glukosa harian secara keseluruhan. Artinya, almond bukan hanya membantu sesaat, tetapi mendukung kestabilan metabolik dalam jangka panjang. Yang juga tidak kalah penting adalah kandungan vitamin E dalam almond. Vitamin E dikenal sebagai salah satu antioksidan paling kuat di alam. Bagi penderita diabetes, kehadiran antioksidan sangat penting, karena kadar glukosa yang tinggi cenderung meningkatkan stres oksidatif di dalam tubuh. Stres ini merusak dinding pembuluh darah, mempercepat penuaan sel dan meningkatkan risiko komplikasi seperti penyakit jantung, gangguan mata, dan kerusakan ginjal. Dengan adanya vitamin E, almond membantu melindungi jaringan tubuh dari kerusakan yang bersifat mikroskopis, namun sangat berdampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Almond juga memiliki efek positif pada profil lipid darah. Dalam berbagai studi, konsumsi almond secara rutin terbukti meningkatkan kadar kolesterol baik HDL, sekaligus menurunkan kolesterol jahat LDL. Kombinasi ini membantu melindungi pembuluh darah dari penyumbatan dan mengurangi risiko serangan jantung serta stroke, dua kondisi yang sering menghantui penderita diabetes. Satu aspek lain yang membuat almond menjadi pilihan unggul adalah dampaknya terhadap perilaku makan. Rasa kenyang yang diberikan almond bukan hanya hasil dari kandungan kalorinya, tetapi juga karena efek fisiologis dari protein dan lemak sehat di dalamnya. Orang yang mengonsumsi almond cenderung tidak mudah tergoda untuk ngemil makanan manis atau makanan olahan lainnya. Ini memberikan ruang bagi tubuh untuk mempertahankan kestabilan energi tanpa harus menghadapi lonjakan dan penurunan gula darah yang tajam. Selain dampak fisik, almond juga memberi manfaat psikologis. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa konsumsi almond dapat membantu memperbaiki suasana hati dan menurunkan gejala stres ringan. Kandungan magnesium di dalamnya diyakini turut berperan dalam menstabilkan fungsi sistem saraf dan hormon yang berhubungan dengan perasaan cemas atau tertekan. Bagi penderita diabetes, di mana stres bisa memicu lonjakan gula darah, manfaat ini tentu sangat berharga. Cara mengonsumsi almond pun sangat fleksibel. Anda bisa memakannya langsung dalam bentuk utuh, mencampurkannya ke dalam smoothies, menaburkannya di atas oatmeal, atau menjadikannya topping salad dan yogurt. Bahkan almond bisa diolah menjadi susu almond tanpa pemanis sebagai alternatif susu sapi, terutama bagi mereka yang memiliki intoleransi laktosa atau ingin mengurangi asupan lemak jenuh. Yang perlu diperhatikan adalah memilih almond dalam bentuk alami tanpa tambahan garam atau gula, dan menghindari almond yang digoreng dengan minyak atau dilapisi coklat. Dari semua manfaat ini, jelas bahwa almond bukan sekadar camilan atau pelengkap masakan. Ia adalah bagian dari gaya hidup sehat yang bisa memberikan pengaruh nyata terhadap pengelolaan diabetes. Dan karena almond mudah ditemukan di pasaran dan tidak memerlukan persiapan khusus, menjadikannya solusi yang praktis dan terjangkau. Mengonsumsi sekitar 23 butir almond per hari setara dengan satu genggam kecil sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Namun seperti biasa,
Kunci dari semua ini adalah konsistensi. Menjadikan almond sebagai bagian rutin dari pola makan harian, meski hanya dalam jumlah kecil, akan jauh lebih efektif dibanding konsumsi besar yang hanya dilakukan sesekali. Dalam konteks pengelolaan diabetes yang berkelanjutan, almond hadir bukan sebagai obat ajaib, tetapi sebagai pendukung alami yang bekerja bersama tubuh Anda. Ia membantu memulihkan keseimbangan metabolik, menyehatkan pembuluh darah, dan menjaga pikiran tetap tenang. Semua hal yang dibutuhkan untuk hidup lebih sehat, lebih stabil, dan lebih kuat menghadapi tantangan diabetes sehari-hari. Di posisi puncak daftar kacang terbaik untuk penderita diabetes, berdirilah kacang yang mungkin paling asing, namun paling kuat di antara semua kacang Brazil. Banyak orang mungkin belum pernah mencobanya. Ukurannya jauh lebih besar dari kacang lain, bentuknya tidak simetris, dan teksturnya sedikit berminyak. Namun jangan tertipu oleh penampilannya. Kacang Brazil adalah permata tersembunyi yang menyimpan kekuatan besar dalam satu butir kecil. Keistimewaan utama dari kacang Brazil terletak pada kandungan selenium yang sangat tinggi. Selenium adalah mineral penting yang sering terlupakan, padahal memainkan peran krusial dalam fungsi kekebalan tubuh, keseimbangan hormon, dan perlindungan terhadap kerusakan sel. Dalam satu butir kacang Brazil saja, terdapat antara 70 hingga 100 mikrogram selenium, sementara kebutuhan harian orang dewasa hanya sekitar 55 mikrogram. Artinya satu butir kecil sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh selama sehari penuh. Tapi mengapa selenium begitu penting bagi penderita diabetes? Selenium berfungsi sebagai bagian dari enzim glutathione peroxidase, yaitu sistem pertahanan utama tubuh terhadap stres oksidatif. Pada penderita diabetes, stres oksidatif adalah masalah besar. Ketika kadar gula darah tinggi, terus-menerus tubuh memproduksi radikal bebas dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Radikal bebas ini menyerang membran sel protein, bahkan DNA. Dalam jangka panjang, kondisi ini merusak jaringan dan mempercepat proses penuaan, serta meningkatkan risiko komplikasi, seperti kerusakan saraf, gagal ginjal, dan gangguan penglihatan. Dengan adanya selenium, tubuh mampu menetralkan radikal bebas ini dan memperlambat proses kerusakan. Lebih dari itu, selenium juga membantu menekan peradangan kronis, yang merupakan musuh diam-diam penderita diabetes. Peradangan terjadi secara sistemik, mungkin tidak terasa secara langsung, tapi berkontribusi pada resistensi insulin, gangguan metabolisme, dan kerusakan pembuluh darah kecil di seluruh tubuh. Konsumsi rutin kacang Brazil membantu menurunkan biomarker peradangan seperti CRP dan ILL6, sehingga tubuh dapat bekerja lebih efisien dalam menyeimbangkan kadar gula darah. Tak berhenti sampai di situ, kacang Brazil juga berperan penting dalam mendukung fungsi kelenjar tiroid. Tiroid adalah organ yang bertanggung jawab atas pengaturan metabolisme, energi, suasana hati, bahkan suhu tubuh. Banyak penderita diabetes mengalami gangguan pada fungsi tiroid, terutama hipotiroidisme yang memperlambat metabolisme dan menyulitkan penurunan berat badan. Karena enzim yang digunakan oleh tiroid memerlukan selenium, kekurangan mineral ini dapat memperparah kondisi. Dengan mengonsumsi satu butir kacang Brazil setiap hari, Anda membantu menjaga tiroid tetap sehat dan aktif, yang pada akhirnya mendukung pengelolaan gula darah lebih baik. Manfaat kacang Brazil juga didukung oleh penelitian ilmiah. Dalam sebuah studi klinis, partisipan diminta untuk mengonsumsi satu butir kacang Brazil per hari selama 12 minggu. Hasilnya menunjukkan penurunan kadar gula darah puasa, peningkatan aktivitas glutathione, peroxidase, dan pengurangan indikator stres oksidatif secara signifikan. Artinya, hanya dengan satu langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, tubuh bisa memperoleh perlindungan metabolik yang nyata dan terukur. Yang menarik, tidak dibutuhkan banyak jumlah untuk mendapatkan manfaat ini. Berbeda dengan kacang lain yang biasanya dikonsumsi, dalam genggaman kacang Brazil justru disarankan dalam dosis kecil. Konsumsi berlebihan bisa berbahaya, karena selenium walaupun bermanfaat, bisa menjadi racun bila jumlahnya terlalu tinggi.
Gejala kelebihan selenium bisa mencakup mual rambut rontok kelelahan dan gangguan sistem saraf. Oleh karena itu, batas aman konsumsi adalah 1 hingga 2 butir kacang Brazil per hari, tidak lebih. Dalam takaran yang tepat, kacang Brazil bekerja seperti suplemen alami yang tidak hanya murah dan mudah diakses, tetapi juga tidak memiliki efek samping seperti obat sintetis. Ia melindungi sel, memperkuat sistem kekebalan, menstabilkan hormon, dan membantu menurunkan kadar gula darah. Semuanya hanya dengan satu langkah sederhana setiap pagi. Bahkan dalam konteks penurunan berat badan, kacang Brazil punya peran. Kandungan proteinnya membantu menjaga rasa kenyang, sedangkan lemak sehatnya mendukung keseimbangan hormon rasa lapar, seperti leptin dan grelin. Kombinasi ini menjadikannya camilan strategis untuk menghindari ngemil berlebihan tanpa harus merasa bersalah. Cara mengonsumsi kacang Brazil juga sangat praktis. Anda bisa memakannya langsung begitu saja, atau memotongnya kecil-kecil dan menambahkannya ke dalam oatmeal salad atau smoothies. Rasanya gurih lembut dengan aroma khas yang unik. Karena jumlah yang dikonsumsi hanya 1 atau 2 butir, tidak akan menambah banyak kalori dalam pola makan Anda. Bagi sebagian orang yang belum terbiasa, kacang Brazil mungkin terasa agak asing, tapi jika Anda memberi kesempatan, ia bisa menjadi bagian dari rutinitas harian yang sangat bermanfaat. Tidak perlu perubahan besar, cukup 1 butir per hari, kecil di luar, namun besar pengaruhnya di dalam. Kacang Brazil adalah contoh sempurna bahwa alam telah menyediakan solusi yang luar biasa bagi tubuh kita. Terkadang yang kita butuhkan bukanlah suplemen mahal atau obat-obatan sintetis, tetapi konsistensi dalam memilih bahan makanan sederhana yang bekerja sinergis dengan sistem tubuh. Dalam dunia yang penuh dengan pilihan makanan olahan dan kebiasaan makan cepat saji, 1 kacang kecil ini bisa menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati sering datang dalam bentuk paling sederhana. Setelah mempelajari satu persatu keunggulan dari pistachio, walnut, almond, dan kacang Brazil, mungkin Anda bertanya-tanya, dari semua kacang ini, mana yang paling bagus? Atau apakah saya harus memilih satu saja? Atau bisa mengonsumsi semuanya sekaligus? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat wajar, karena dalam praktik sehari-hari penderita diabetes tentu ingin tahu cara paling efisien untuk menerapkan ilmu yang sudah didapat. Maka di bagian ini kita akan membandingkan keempat jenis kacang tersebut secara menyeluruh, lalu menyusun strategi praktis yang bisa Anda terapkan sesuai kebutuhan pribadi. Jika dilihat dari fungsi utamanya, setiap kacang punya spesialisasi tersendiri. Pistachio unggul dalam memperbaiki sensitivitas insulin secara langsung. Ia kaya magnesium dan lemak sehat, serta membantu memperlambat penyerapan gula lewat kandungan seratnya. Sangat cocok untuk dikonsumsi saat kadar gula darah cenderung naik setelah makan. Walnut di sisi lain adalah pelindung multisistem. Selain kaya omega 3 nabati, ia juga bekerja sebagai antiinflamasi kuat dan meningkatkan fungsi pembuluh darah. Cocok bagi penderita diabetes yang juga memiliki risiko penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Almond punya kekuatan yang lebih menyeluruh di sisi energi dan kontrol nafsu makan. Kandungan magnesium tinggi membantu kerja insulin, sementara serat dan proteinnya membuat tubuh kenyang lebih lama. Ini sangat berguna untuk mereka yang berusaha menurunkan berat badan atau menghindari fluktuasi energi. Sedangkan kacang Brazil meski kecil, dalam porsi memberikan pengaruh sangat besar terhadap kestabilan hormon dan perlindungan sel dari stres oksidatif. Ia lebih bersifat preventif dan mendukung fungsi metabolik secara keseluruhan lewat kandungan seleniumnya. Jika kita ibaratkan tubuh sebagai sebuah pasukan, maka pistachio adalah pasukan garis depan yang langsung berhadapan dengan glukosa. Walnut adalah perisai yang menjaga jantung, dan sistem sirkulasi almond adalah pengatur logistik yang menjaga keseimbangan energi. Dan rasa lapar, sementara kacang Brazil adalah komandan strategis yang memperkuat sistem dari dalam lewat regulasi hormon dan enzim penting. Lalu apakah keempatnya bisa dikonsumsi sekaligus? Jawabannya bisa, asalkan dengan proporsi dan waktu yang tepat. Justru dalam banyak kasus,
Mengombinasikan beberapa jenis kacang bisa memberikan efek sinergis yang lebih kuat daripada hanya mengandalkan satu jenis saja. Namun penting untuk memahami kapan dan bagaimana mengonsumsinya. Misalnya, pistachio sangat cocok dikonsumsi sebagai camilan di sore hari saat tubuh cenderung mengalami penurunan energi dan kadar gula darah mulai naik menjelang makan malam. Satu genggam pistachio dapat membantu menjaga gula tetap stabil tanpa memicu lonjakan mendadak. Walnut bisa menjadi tambahan dalam sarapan atau makan siang, terutama jika Anda menyertakan sayur salad atau oatmeal dalam menu. Dengan tambahan walnut, Anda memperkaya makanan dengan lemak sehat dan antioksidan yang menjaga pembuluh darah tetap bersih dan lentur. Almond sangat efektif jika dikonsumsi di pagi hari bersama sarapan, terutama jika Anda ingin menjaga rasa kenyang hingga waktu makan siang. Almond juga cocok menjadi snack sehat sebelum tidur, karena kandungan magnesiumnya dapat membantu tubuh lebih rileks dan tidur lebih nyenyak, yang berpengaruh langsung pada kestabilan gula darah di malam hari. Sedangkan kacang Brasil paling baik dikonsumsi di pagi hari, hanya 1 butir bersama air putih atau buah segar. Karena dosisnya kecil dan manfaatnya besar, ia tidak perlu diulang sepanjang hari. Namun demikian penting untuk menghindari mengonsumsi keempat jenis kacang dalam jumlah besar secara bersamaan. Meskipun sehat, kacang tetap mengandung kalori yang cukup tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, bisa menyebabkan surplus energi yang justru memicu penambahan berat badan, faktor risiko yang memperparah resistensi insulin. Strategi paling aman adalah dengan mengatur rotasi konsumsi. Anda bisa membuat rencana harian seperti berikut. Hari Senin dan Kamis, kombinasi almond pagi, pistachio sore. Hari Selasa dan Jumat, walnut pagi, almond sore. Hari Rabu dan Sabtu, kacang Brasil pagi, pistachio sore. Hari Minggu bebas, namun tetap dalam batas 1-2 jenis per hari. Dengan pendekatan seperti ini, Anda memberi variasi nutrisi kepada tubuh tanpa membebani sistem pencernaan atau asupan kalori. Variasi juga membantu menjaga semangat menjalani pola makan sehat tanpa merasa bosan. Bagi Anda yang menjalani diet rendah karbohidrat, keempat jenis kacang ini juga bisa menjadi pengganti cemilan tinggi gula. Dibandingkan dengan biskuit keripik atau kue kering, kacang memberikan energi stabil tanpa memicu lonjakan gula darah. Jika dikombinasikan dengan buah-buahan rendah glikemik seperti apel hijau atau beri, Anda bisa mendapatkan snack yang lengkap secara nutrisi, lemak sehat, serat, protein, dan antioksidan, semua dalam satu sajian. Satu hal penting yang perlu Anda ingat, kualitas lebih penting dari kuantitas. Selalu pilih kacang dalam bentuk alami, tanpa garam tambahan, tanpa gula, dan tidak digoreng dalam minyak. Kacang panggang tanpa tambahan atau dalam bentuk mentah adalah pilihan terbaik. Selain itu, simpan kacang dalam wadah kedap udara agar tetap segar dan tidak tengek. Dan yang paling penting dari semuanya, konsistensi. Manfaat kacang tidak akan terasa jika Anda hanya mengonsumsinya seminggu sekali atau sekadar mencoba sesekali. Tapi jika Anda menjadikannya bagian dari gaya hidup harian, meski dalam porsi kecil, hasilnya bisa sangat luar biasa. Keseimbangan gula darah lebih stabil, energi tubuh lebih merata, suasana hati lebih tenang, dan risiko komplikasi bisa ditekan secara bertahap. Pada akhirnya, keempat jenis kacang ini bukanlah makanan ajaib yang menyembuhkan seketika. Mereka adalah alat bantu alami yang bekerja perlahan, namun pasti selaras dengan kerja tubuh Anda. Dan ketika dipadukan dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik, serta manajemen stres yang baik, mereka menjadi bagian penting dari perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik. Setelah membahas panjang lebar tentang 4 jenis kacang terbaik untuk penderita diabetes, kini saatnya kita menutup perjalanan ini dengan sebuah pengingat kuat bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dari langkah yang besar. Terkadang perubahan dimulai dari sesuatu yang tampak kecil, seperti 1 genggam kacang setiap hari. Dalam dunia kesehatan, kita seringkali terbiasa mencari solusi cepat, produk instan, atau obat-obatan yang menjanjikan perbaikan drastis dalam waktu singkat.
Namun tubuh kita bukanlah mesin yang bisa diperbaiki dengan satu suku cadang. Tubuh adalah sistem yang hidup kompleks dan saling terhubung. Ia merespons lembut perlahan, tetapi konsisten terhadap apa yang kita berikan kepadanya setiap hari. Disinilah peran kacang menjadi sangat bermakna. Pistachio membantu tubuh merespons insulin dengan lebih baik, memperlambat penyerapan gula, dan menjaga kadar glukosa tetap stabil tanpa harus bergantung pada makanan hambar. Walnut memberi perlindungan mendalam melawan peradangan, menjaga pembuluh darah tetap sehat, dan membantu otak serta jantung bekerja dengan lebih optimal. Almond menenangkan tubuh dengan magnesiumnya, menjaga perut tetap kenyang lebih lama, dan memberi antioksidan kuat yang memperlambat penuaan sel. Sementara kacang Brazil meski hanya 1 butir, memberikan fondasi kuat lewat selenium yang memperbaiki kerja tiroid, melindungi sel dari kerusakan, dan membantu tubuh membangun keseimbangan dari dalam. Masing-masing kacang ini tidak hanya bekerja sebagai makanan, tapi juga sebagai alat bantu terapi alami yang hadir dalam bentuk yang sederhana dan menyenangkan. Mereka tidak datang dengan efek samping, tidak membuat Anda stres dengan jadwal konsumsi yang rumit, dan tidak memerlukan biaya besar untuk bisa Anda nikmati setiap hari. Tetapi yang paling penting dari semua ini bukan hanya pada jenis makanannya. Yang paling penting adalah cara Anda memperlakukan tubuh Anda. Apakah Anda memandang diabetes sebagai kutukan atau sebagai panggilan untuk memperbaiki hidup? Apakah Anda menganggap pola makan sehat sebagai beban atau sebagai bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri? Kesehatan bukanlah tujuan akhir. Ia adalah perjalanan panjang yang penuh pilihan. Setiap kali Anda memilih segenggam kacang daripada sepotong kue manis, Anda sedang mengambil satu langkah kecil menuju masa depan yang lebih kuat. Setiap pagi ketika Anda memulai hari dengan 1 butir kacang Brazil dan segelas air putih, Anda sedang menanam benih perlindungan jangka panjang untuk tubuh Anda. Dan setiap malam ketika Anda memilih almond sebagai camilan sebelum tidur, Anda sedang menyampaikan pesan kepada tubuh bahwa Anda peduli, bahwa Anda hadir, bahwa Anda berkomitmen. Jangan biarkan siapapun membuat Anda merasa bahwa perjalanan menuju kesehatan adalah sesuatu yang rumit, mahal, atau tidak mungkin. Biarkan rasa lelah atau kejenuhan membuat Anda kembali ke kebiasaan lama yang merusak. Perubahan tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari konsistensi kecil yang dilakukan dengan niat baik. Jika Anda adalah seseorang yang baru saja didiagnosis dengan diabetes dan merasa hidup Anda akan berubah total, ketahuilah bahwa Anda tidak sendiri. Jika Anda adalah seseorang yang telah bertahun-tahun mencoba berbagai cara untuk mengontrol gula darah dan merasa frustrasi, ketahuilah bahwa harapan selalu ada. Dan jika Anda adalah seseorang yang kini sedang membaca ini karena ingin menjaga orang yang Anda cintai, ketahuilah bahwa kasih sayang Anda bisa menjadi kekuatan terbesar mereka untuk bangkit. Karena pada akhirnya, diabetes bukan hanya tentang angka di alat cek gula darah. Diabetes adalah cerita tentang bagaimana kita memperlakukan tubuh, bagaimana kita menghadapi stres, bagaimana kita memberi waktu istirahat yang cukup, dan bagaimana kita memilih apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, bukan hanya lewat makanan, tapi juga lewat pikiran dan perasaan. 4 jenis kacang yang kita bahas hari ini bukanlah sekadar daftar makanan. Mereka adalah simbol. Simbol bahwa perubahan bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memilih lebih baik. Bahwa kendali atas kesehatan Anda ada di tangan Anda sendiri. Jadi mulai hari ini mari kita buat satu keputusan kecil. Entah itu menambahkan pistachio ke camilan sore Anda, mengganti keripik dengan almond saat menonton televisi, menyelipkan walnut ke dalam sarapan oatmeal, atau memulai pagi dengan 1 butir kacang Brazil. Apapun langkah kecil yang Anda pilih, lakukan dengan penuh kesadaran, dengan kasih pada diri sendiri, dan dengan keyakinan bahwa setiap kebiasaan baru sedang membentuk versi terbaik dari diri Anda di masa depan. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan, silakan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Mungkin mereka juga sedang mencari harapan baru.
Mungkin mereka butuh cara yang sederhana, tetapi ilmiah dan praktis. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan informasi terpercaya seputar diabetes dan gaya hidup sehat, jangan lupa berlangganan channel ini. Karena di video berikutnya, kita akan membahas 3 jenis makanan sarapan yang terlihat sehat, tapi diam-diam bisa memicu lonjakan gula darah setiap pagi. Ini adalah informasi yang wajib Anda ketahui. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Tetap semangat, tetap sadar, dan ingatlah setiap keputusan kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi untuk hidup yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bahagia.